Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah berikan kemudahan kesempatan bagi kita untuk mengkaji dan melanjutkan membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Masih dalam kitab Taharah, kita memasuki hadis yang ketujuh yang akan beliau sebutkan tentang sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baikala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan menukil dari An Khumran Maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dari Khumran, bekas budaknya Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, annahu ra'a Utsmana radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Maka beliau Khumran ra'a Utsman, melihat Utsman, da'a biwadu'in, meminta untuk diambilkan air wudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, maka beliau menuangkan air yang ada pada wadahnya ala yadayhi, ke kedua telapak tangannya. Faghasalahuma thalatha marrat, kemudian Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wadu, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau fil wadu, ke air wudu. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau matmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung, wastanthara, dan istinthar, mengeluarkan air kembali dari lubang hidungnya. Thumma ghasala wajahahu thalathan, kemudian Utsman membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan, setelah itu membasuh kedua tangan beliau ilal mirfaqain, sampai ke siku, thalathan, sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sih, kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan, kemudian membasuh kedua kaki beliau sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian setelah itu Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu sebagaimana tata cara wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat setelah wudu. La yuhaditsu fiha nafsahu, yang tatkala dia salat maka dia tidak mengikuti waswas dirinya, dia khusyuk dalam salatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini, yaitu hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, merupakan hadis pokok dalam masalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis pokok, dalil yang jelas yang menunjukkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Utsman ini. Jadi Utsman mempraktikkan tata cara wudu Nabi. Beliau minta diambilkan air wudu, kemudian beliau langsung praktek wudu di hadapan manusia ketika itu.
Dan beliau katakan bahwasanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku pernah melihat Nabi, beliau berwudu sebagaimana wuduku ini. Jadi sebagaimana wuduku ini. Dan Nabi menjelaskan keutamaannya. Siapa yang berwudu sebagaimana yang Nabi sebutkan, kemudian sholat 2 rakaat, dia khusyuk dalam sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, di dalam hadis ini kata Humran Maula Uthman ibni Affan, beliau mengatakan bahwasanya annahu ra'a Uthman da'a biwadu'in. Beliau melihat Utsman minta untuk diambilkan air wudu. Dan yang namanya maula ini terkadang maknanya alal mu'tik, orang yang membebaskan budak, wa alal mu'tak, atau budak yang dibebaskan. Jadi maula itu maknanya di sini adalah budak yang telah dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian makna fa'afragha ala yadayhi ai fasabba ala kaffaihi, menuangkan air yang ada di wadah ke kedua telapak tangan. Dan di sini dikatakan fa'adkhala atau thumma adkhala yaminahu fil wadu. Kata wadu itu dalam bahasa Arab dengan memfathahkan wawu, maknanya al-ma'ul ladzi yatawaddau bih, air yang digunakan untuk berwudu. Sebagaimana ada istilah wadu dan wudu. Kalau wudu perbuatan berwudu. Jadi kalau wawunya di dhammah artinya aktivitas wudu. Tapi kalau wawunya di fathah al-wadu maknanya air yang digunakan untuk berwudu. Demikian juga sahur dan suhur. Kalau sahur, makanan yang dikonsumsi waktu sahur, waktu sahur. Tapi kalau suhur, aktivitas makan sahur. Jadi kalau makanannya sinnya difathahkan sahur, tapi kalau perbuatannya, aktivitasnya, maka sinnya didomahkan. Jadi sinnya didomahkan. Maka di dalam hadis ini kata Humran Maula Utsman, annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in. Beliau melihat Utsman minta untuk diambilkan air wudu. Jadi air yang akan digunakan untuk berwudu. Kemudian tamat madho. Apa itu mat madho? Ai adarul ma' fi famih. Seorang dia yaitu memutarkan air pada famihi, pada mulutnya. Jadi dia air yang sudah di mulut maka dia kumur-kumur, atau bahasa kita adalah kumur-kumur. Kemudian wastan syaqo ai al istinsak jadbul ma bin nafsi ila batinil anf, menghirup air ke lubang hidung melalui nafas. Jadi bukan airnya dimasukkan ke lubang hidung tapi disedot ya. Jadi airnya itu apa, dia pakai nafasnya. Maka dia jadbul ma bin nafsi ila batinil anf. Seorang dia menghirup air ke lubang hidung melalui nafasnya. Wastan syara, kemudian istinsar. Apa itu istinsar? Ikhrajul ma. Jadi istinsar ikhrajul ma minal anf, mengeluarkan air kembali dari lubang hidung setelah istinsak. Kemudian thumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Wajah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata muwajahah. Jadi berasal dari kata muwajahah, karena apabila seorang dia bertemu dengan orang lain, maka wajahnya dihadapkan kepada orang lain. Wa hadduhu, apa batasan wajah? Min manabiti sya'ri al-mu'tad ila ma nazala minal lihyah waddaqan tulan. Kalau dari sisi panjangnya dikatakan wajah, mulai tempat tumbuhnya rambut yang normal, ada orang botak sampai sini, ya wajahnya nggak sampai sini, ya. Tapi yang normal, tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai kepada dagunya. Ini disebut wajah. Wa minal udun ilal udun ardon, adapun dari sisi lebarnya mulai dari telinga sampai telinga. Maka ini batasan dari wajah. Thalathan, sebanyak 3 kali. Jadi beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali.
Kemudian dikatakan di sini wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan, beliau mencuci kedua telapak tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Maka kata ila di sini maknanya ma'ah. Jadi kata ila maknanya ma'ah. Artinya sikunya harus terbasuh air. Jadi ilal mirfaqain itu maknanya ma'al mirfaqain. Kedua sikunya juga harus terbasuh air. Karena dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Dan terkait dengan masalah ini, maka sekali lagi sikunya dia harus terbasuh dengan air. Wa summiya bidzalika, jadi mirfaq itu dikatakan mirfaq li'annahu yurtafaku bihi fil ittika wa nahwihi. Karena ini yang namanya siku itu enak digunakan untuk bersandar. Jadi mudah ditekuk kalau orang dia bersandar dengan sikunya, sehingga dikatakan mirfaq. Tsumma masaha bi ra'sih, kemudian Nabi mengusap kepalanya. Maka melewatkan tangan alaihi mablulatan bilma, yang sudah dibasahi dengan air. Jadi melewatkan tangan dibasahi dengan air, dilewatkan ke kepala. Maka ini makna masaha bi ra'sih, bukan membasuh kepala tapi mengusap. Kalau membasuh ya berarti kepalanya itu basah ya. Rambutnya basah dengan air. Namun kalau mengusap cukup tangan kita kena air kemudian kita basuhkan. Jadi kita usapkan, bukan dibasuh tapi kita usapkan kepada kepala. Kemudian man tawaddoa mithla wudu'i hada, siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, yaitu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddithu fiha nafsa, ay la yufakkiru fi shay'in kharijin an salati. Dia tidak memikirkan perbuatan di luar salat. Berarti salatnya khusyuk. Ini makna la yuhaddithu fihi ma nafsahu. Salat 2 rakaat tadi secara khusyuk. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi beliau sebutkan di dalam Syarah Umdatul Ahkam, beliau katakan faghasalahuma thalathan, maka mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Wa hadzal ghuslu laisa madhkuran fil Qur'an. Maka membasuh sebanyak 3 kali ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Lakinnahu mimma ja'at bihi sunnah, namun keterangannya ada pada dalam hadis. Jadi keterangannya ada dalam hadis. Wa ma ja'a fi sunnah kama law ja'a fil Qur'an. Maka apa yang ada dalam hadis itu sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat wanita yang membuat tato ya, atau minta untuk ditato, demikian juga wanita yang dia minta untuk dicabut bulu alisnya, atau wanita yang menghias giginya untuk kecantikannya, maka itu ada dalam Al-Quran. Maka masalah ini ada dalam Al-Quran. Maka seorang wanita yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud demikian, diberi informasi demikian, dan dia hafal Al-Quran, maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia katakan, inni qara'tul mushaf min fatihi ila khatimatihi, fama wajatu annallaha la'anahum. Sungguh aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, namun aku tidak mendapati Allah melaknat mereka. Jadi Allah melaknat yaitu al-wasimat, seorang wanita yang mentato tubuhnya.
Wal mustausimat atau wanita yang minta ditato. Ya. Wan namisat, demikian juga wanita yang dia dikatakan namisat, seorang dia dalam hal ini atau dalam redaksi yang lain mutanammisat. Jadi mutanammisat, orang yang dia atau seorang wanita yang dicabut bulu alisnya. Jadi bulu alisnya dicabut, diperbaiki, ya. Maka demikian juga mutafallijat, yaitu seorang wanita yang menghias giginya lil husn, untuk mempercantik dirinya. Maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita ini mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud, dia katakan, "Inni qara'tul Qur'an." Saya telah membaca Al-Qur'an. Qara'tul mushaf, membuka mushaf Al-Qur'an. Min fatihi ila khatimihi, dari awal sampai akhir. Fama wajadtu annallaha la'anahum. Namun aku tidak mendapati Allah melaknat mereka. Enggak ada dalam Al-Qur'an demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya apabila engkau benar-benar membaca Al-Qur'an dengan baik, maka niscaya engkau akan mendapatinya. Bukankah engkau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambil, apa yang beliau larang maka tinggalkan. Ya, termasuk di antara yang Nabi larang seorang wanita yang mentato atau minta ditato. Jadi seorang wanita yang mentato, minta ditato, dicabut bulu alisnya, demikian juga untuk merenggangkan giginya untuk kecantikannya, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an. Jadi di antara fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menceritakan, yaitu Syekh Muhammad Abduh rahimahullah, ketika beliau berada di Perancis, maka beliau ditanya oleh seorang Nasrani, apakah di dalam Al-Quran diajarkan cara membuat adonan roti? Maka jawab beliau, iya, ada dalam Al-Quran. Maka beliau mengajak orang ini ke ahlinya roti, tukang buat roti, dan beliau mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada para ulama, orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Memang tidak ada dalam Al-Quran tata cara membuat roti dan seterusnya. Namun Al-Quran mengajarkan ke orang dia ingin tahu bagaimana cara membuat roti, tanya kepada ahlinya. Jadi tanya kepada ahlinya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dalam Al-Quran demikian. Maka ada dalil-dalil yang sifatnya secara umum, atau dalil umum tadi dikhususkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dijelaskan oleh hadis beliau. Maka benar tidak ada dalam Al-Qur'an bahwasanya membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, membasuh kaki dianjurkan sebanyak 3 kali. Kita katakan iya. Maka Allah hanya katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di Al-Maidah ayat yang ke-6. Hanya dikatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Tidak disebutkan sebanyak 3 kali. Namun ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Maka di antara fungsi hadis adalah menafsirkan atau menjelaskan dari Al-Qur'an. Jadi menjelaskan Al-Qur'an. Maka enggak bisa seorang dia misalkan, atau makna secara umum dalam Al-Qur'an secara umum. Misalkan apa ada dalilnya larangan seorang dia misalkan merokok, ya? Maka kita katakan ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Secara umum Allah katakan fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Dan di rokok sudah ada merokok membunuhmu, ya. Allah katakan fala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.
Kenapa? Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kalian. Maka ini memang tidak ada nasnya. Maka hurrima alaikum ad-dukhan, ya, diharamkan kalian merokok, nggak ada, ya. Namun dalil secara umum demikian. Demikian juga wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka orang yang dia mengkonsumsi makanan yang membahayakan dirinya, di antaranya merokok, telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Demikian juga kaidah secara umum, la darara wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka orang yang merokok dia telah membahayakan dirinya sendiri. Maka ini dalil-dalil secara umum yang meskipun tidak ada nas secara tegas yang mengharamkan akan hal ini, namun bisa dilihat dari dalil-dalil secara umum yang menunjukkan demikian. Maka sekali lagi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, meskipun kata salasan tidak ada dalam Al-Qur'an, namun dalam hadis dijelaskan. Ini dalam hadis ini dijelaskan. Maka kata beliau, wa ala hadza fanaqul, maka berdasarkan hal ini kita katakan, hakadal ghuslu lam ya'ti bihil Qur'an lakin ja'at bihi sunnah. Wa jaa fil Qur'an al-ima ila annahu masru. Demikian juga mencuci atau membasuh. Tidak ada dalam Al-Qur'an yaitu membasuh 3 kali, namun ada penjelasannya dalam hadis atau datang dalam Al-Qur'an isyarat bahasanya hal tersebut disyariatkan. Isyarat bahasanya hal tersebut disyariatkan. Baik, kemudian kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik ataupun kita ambil dari hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, yang pertama kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham fi Syarhi Umdatil Ahkam. Yang pertama, fadilatu Amiril Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa khirsuhu ala ta'limil ilmi, semangat beliau, antusias beliau dalam mengajarkan ilmu. Nasran li sunnah, dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusannil ulmah, dalam rangka menghendaki kebaikan bagi umat ini. Maka Utsman bin Affan minta untuk diambilkan air wudu, mempraktekkan tata cara wudu Nabi. Maka ini menunjukkan beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang antusias ala ta'limil ilm, menyebarkan ilmu. Setelah punya ilmu, diamalkan, maka didakwahkan, disebarkan. Wa nasran lis sunnah, demikian juga menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusannil ummah, dan beliau orang yang menginginkan kebaikan, memberi nasihat bagi umat ini. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, fayam bagilil ulama wa tullabil ilmi an yansuru as-sunan bainan nas. Hendaknya para ulama, para penuntut ilmu, mereka ikut menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Wa alla yaktafu biwuduhiha wa ma'rifatin nas laha ijmalan. Maka mereka tidak mencukupkan sekedar menjelaskan atau pengetahuan manusia terhadap hadis secara umum. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu bayyana sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fi'li. Karena Utsman radhiyallahu taala anhu menjelaskan tata cara wudu Nabi bil fi'il, dengan perbuatan. Maka ini faedah penting bahwasanya terkadang perbuatan itu lebih mengena dibandingkan dengan ucapan. Maka Utsman langsung praktek terkait dengan hal ini. Ma'annahu amrun ma'ruf, padahal wudu ini perkara yang diketahui. Wala siyama fil qurun al-awwal, terlebih lagi di kurun yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hadal hadis wa ahadul ahaditsil lati bayyanat sifata atau bayyanat sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alal kamal. Maka hadis ini, hadisnya Utsman bin Affan, merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tata cara wudu Nabi alal kamal, secara sempurna, secara lengkap. Fahuwa aslun adimun fi sifatil wudu, dan ini dalil pokok tentang sifat wudu Nabi. Jadi dalil pokok tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini.
Baik, kemudian faedah yang ketiga. Jawazul al-isti'ana fi ihdari ma'il wudu atau ma'il wudu. Bolehnya seorang dia meminta tolong kepada orang lain untuk diambilkan air wudu. Berdasarkan perkataan Humran, inna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Utsman meminta diambilkan air wudu. Maka dalam hal ini boleh enggak seorang dia minta tolong untuk diambilkan air wudu? Maka jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Kemudian faedah yang keempat, anna Utsman radhiyallahu anhu salaka fi bayani sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maslakal bayan bil fi'li dunal qaul. Di dalam hadis ini Utsman bin Affan ketika menjelaskan tata cara wudu Nabi langsung praktek, bukan dengan ucapan. Jadi beliau langsung praktek. Li'annal wasfa bil fi'li asra'a idrakan atau asra'u idrakan. Karena langsung praktek dengan perbuatan asra'u idrakan lebih mudah difahami. Wa adakku taswiron dan lebih detail gambarannya. Maka langsung praktek apa yang dilakukan oleh Utsman. Wa arsahu fin nafsi lebih menancap pada diri seseorang. Jadi seorang apabila langsung dipraktekkan, maka dia langsung tahu bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yustafadu min dzalik. Faedah dari hal ini, annahu yambagi lil muallim, hendaknya seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, an yasluka aqrabat turuq li isalil ma'lumat ila adhanit tullab. Dia menempuh metode paling pendek ya, untuk menyampaikan ilmu kepada muridnya. Jangan punya prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ini malah keliru. Jadi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang guru, maka ketika menjelaskan sesuatu dia menempuh metode yang paling pendek, yang paling mudah supaya muridnya faham. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Maka Utsman menempuh cara langsung praktek wudu ketimbang menjelaskan seperti ini. Ketimbang dibaca hadisnya dijelaskan namun tidak dipraktekkan, maka Utsman menempuh metode atau cara langsung praktek. Maka dari sini kata Syekh Abdul Al-Fauzan hafidhahullahu taala, yambagi lil muallim, hendaknya seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar an yasluka aqrabat turuq li isalil ma'lumati ila adhanit tullab. Dia menempuh metode ya kan, yang paling dekat, yang paling mudah untuk menyampaikan ilmu kepada para muridnya. Jadi untuk menyampaikan ilmu pada para muridnya. Wa fi muqaddimati dzalik wasailul idah allati tu'inu 'alal fahmi wa rusukhil ilmi. Dan di antara hal terpenting dalam hal ini wasailul idah adalah berbagai sarana yang bisa menjelaskan, yang membantu pemahaman para murid supaya ilmu itu lebih menancap kuat kepada benaknya. Kalau orang dia ngajar harus pakai proyektor supaya mudah, atau pakai papan tulis menjelaskan tentang ilmu waris ya, maka dalam ini hendaknya dilakukan. Baik, kemudian faedah yang kelima, masru'iyatul wudu bihadhihi sifah, disyariatkan wudu dengan tata cara ini. Jadi hadis ini dalil disyariatkan, dianjurkan berwudu dengan tata cara ini. Fayaghsilu kaffaihi thalathan, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang namanya telapak tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan. Ini namanya kaf. Jadi dibasuh sebanyak 3 kali. Tsumma yatamadmadu wa yastanshiku wa yastanthiru. Kemudian kumur-kumur, istinsyak, istinthar. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Tsumma yadayhi ma'a mirfaqaihi thalathan. Kemudian membasuh wajah sampai ke siku sebanyak, membasuh tangan atau kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Tsumma yamsahu bi ra'si. Baru mengusap kepala. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalathan. Kemudian membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Wa hadhihi sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam, istihbabut tathlits fi ghuslil wajhi wa ghuslil yadaini wa rijlain. Hadis ini dalil disunnahkan, dianjurkan membasuh wajah, kedua tangan dan kaki sebanyak 3 kali. Amal madmadah, adapun kumur-kumur dan istinsak, faqad warada kaunuhuma thalatha marrat fi riwayati inda Abi Dawud. Maka itu juga dianjurkan sebanyak 3 kali di hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmadah istinsar sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu berikutnya. Ketika beliau menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan famat madha wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Maka Nabi madmadah kumur-kumur, istinsak, kemudian istinthar sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan air. Kemudian wa yajuzu ziyadatu ba'di a'dha'il wudu ala ba'din fil ghusli. Boleh seorang dia melebihkan basuhan kepada anggota wudu dibandingkan anggota wudu yang lain. Misal bi an yaghsila ba'dul a'dha' marrah, seorang dia membasuh sebagian anggota wudu sekali. Wa ba'duha marratain, sebagian yang lain 2 kali. Wa ba'duha thalathan, sebagian yang lain 3. Ini dibolehkan, asal tidak boleh lebih dari 3. Maka boleh enggak seorang dia membasuh anggota wudunya 4 kali dengan sengaja? Jawabannya tidak boleh. Ini jawabannya tidak boleh, maksimal 3. Kemudian kalau beda-beda boleh, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dibolehkan. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fa ghassala wajhahu thalathan. Nabi pernah wudu dan beliau membasuh wajahnya thalathan, sebanyak 3 kali. Wa ghassala yadaihi marratain, namun ketika membasuh kedua tangan beliau marratain, sebanyak 2 kali. Wa masaha ra'sahu marrah, dan beliau mengusap kepalanya sebanyak sekali. Maka di sini dalil, jadikan dalil oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, boleh ketika berwudu enggak harus 3-3, 2-2, 1-1. Namun boleh ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2, asalkan tidak boleh sengaja seorang dia membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Secara sengaja maka hukumnya terlarang. Baik, faedah yang ke-7. Wujubut tartib baina a'dha'il wudu. Hadis ini dalil wajibnya berurutan ketika membasuh anggota wudu. Fala yuqaddimul muta'akhiru ala sabiqihi, maka tidak boleh mendahulukan yang akhir padahal dia harusnya di awal. Enggak boleh nyuci kaki dulu ya. Nyuci kaki, ngusap kepalanya ya, dibolak-balik enggak boleh. Baru terakhir kumur-kumur misalkan ya, enggak boleh yang demikian. Maka pendapat yang kuat wujubut tartib baina a'dha'il wudu. Tertib dalam wudu, berurutan dalam wudu itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib. Baik, kemudian faedah ke-8. Fadilatus sholati raka'atain. Keutamaan salat 2 rakaat setelah wudu. La yuhadditsu fihima nafsa, dia khusyuk dalam salatnya. Dia tidak ikuti pikiran lain di luar salat. Jadi ba'dal wudu ala sifatil madhkurah. Jadi salat 2 rakaat setelah wudu sebagaimana tata cara yang disebutkan tadi. Maka ada salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Jadi ada salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, dan ini niatnya bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Misal, orang dia datang ke masjid, dia belum berwudu di rumah, berwudu di masjid, ya, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Maka bisa diniatkan sholat setelah wudu, sholat tahiyatul masjid,
atau sholat qobliyah, maka dia 2 rakaat mendapatkan 3 pahala sholat. Dan ini dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya, la yuhadditsu, maka yufidu annal murad ma yastarsilu ma'an nafs ma'a imkani daf'ihi wa qat'ihi. Seorang dia mengikuti pikiran di luar sholatnya ketika sholat tanpa berusaha mencegahnya, padahal mampu. Jadi ketika seorang sholat dia mampu untuk khusyuk, jadi ada pikiran-pikiran di luar sholat masuk, dia tidak berusaha mencegahnya. Inilah yang terlarang. Jadi la yuhadditsu, yaitu dia tidak mengikuti pikirannya di luar sholat dalam sholatnya, nafsahu. Adapun kalau tidak mungkin untuk dihindari, ya, maka ini ma'fuun anhu, maka ini dimaafkan. Maka ini dimaafkan. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna thawaba dzalika huwa maghfiratu ma sabaqa minad dzunub. Keutamaan hal ini, orang yang berwudu dengan tata cara wudu tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat secara khusyuk, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa yang dimaksud? Wal muradu as-saghair inda jumhuril ulama. Dosa yang dimaksud adalah dosa kecil menurut mayoritas para ulama. Jadi menurut mayoritas para ulama, ketika ada dalil siapa yang melakukan demikian akan diampuni dosanya. Dosa apa yang dimaksud? Kata jumhur, ini pendapat Imam Nawawi, Ibnu Rajab, demikian juga Ibnu Abdul Bar serta ulama yang lain, maknanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat. Jadi dosa besar maka harus dengan taubat. Meskipun sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga sebagian ulama yang lain, terdapat dalil yang dohirnya menunjukkan suatu amal bisa menghapuskan dosa, termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Misalkan di antaranya kata Nabi SAW, man hajja hadal bait, siapa yang berhaji ke Baitullah, kemudian walam yarkuth walam yafsuk, dia tidak mengucapkan ucapan kotor, tidak melakukan perbuatan maksiat, roja'a kayaumin waladathu ummu, maka dia kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Maka orang yang berhaji, hajinya haji mabrur, ya, maka dia seolah-olah tatkala kembali sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang dilahirkan oleh ibu enggak bawa dosa, maka dohir hadis menunjukkan diampuni semua dosanya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat terkadang ada satu amalan yang itu bisa menghapuskan dosa meskipun seorang enggak bertaubat, dosa besar ya. Namun sekali lagi pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya ketika disebutkan suatu amal bisa menghapuskan dosa, maknanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Misalkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa yang dihapuskan karena puasa Ramadan berdasarkan iman dan berharap pahala adalah dosa-dosa kecil. Dan insya Allah pendapat yang lebih tepat dan yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna takmila surutil ibadah wa fi'lal mustahabbat li hadhihi surut lahu ta'thirun adimun fil ibadah. Menyempurnakan syarat ibadah, mengerjakan yang sunnah, ya, maka ini punya pengaruh yang besar terhadap ibadah. Maka wudu yang wajib membasuh setiap anggota wudunya minimal sekali. Namun di dalam hadis ini Utsman mempraktekkan 3 kali, kecuali mashu ra'si, yaitu mengusap kepala. Maka seorang ketika dia menyempurnakan syarat ibadah, mengerjakan yang sunnah, lahu ta'thirun adimun fil ibadah, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam ibadah. Kama annal ikhlala biha yakhillu bil ibadah, sebagaimana orang yang dia tidak melakukan yang sunnah, meremehkan yang sunnah, maka ada kekurangan pada ibadahnya. Memang tidak wajib seorang ketika membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, namun ini berpengaruh pada
kesempurnaan ibadahnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hada." Siapa yang berwudu sebagaimana model wuduku ini, tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsa, dia khusyuk dalam salat 2 rakaatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan tawadu'ul khulafa'ir rasyidin haitsu da'a bima'in yatawaddau bihi amaman nas liyu'allimahum kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Hadis ini menunjukkan tawaduknya khulafa'ur rasyidin yaitu Utsman bin Affan, karena beliau minta diambilkan air dan berpraktekkan wudu sebagaimana yang diajarkan Nabi di hadapan manusia. Wa hadza min tamamil amanah fi naqli sunnah. Kata Syekh Utsaimin, ini termasuk kesempurnaan amanah dalam menyampaikan sunnah. Ini termasuk bagaimana amanah Utsman bin Affan dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-ta'lim bil fi'li aqwa min at-ta'lim bil qaul. Hadis ini juga dalil metode mengajar dengan praktek itu lebih mengena, lebih kuat dibandingkan dengan sekedar ucapan. Sehingga Utsman bin Affan langsung mempraktekkan tata cara wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung mempraktekkan tata cara wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekali lagi praktek itu lebih membekas pada seorang ketimbang sekedar ucapan. Jadi ketimbang sekedar ucapan. Kemudian faedah yang lain, mashu jami'ir ra'si. Hadis ini dalil dianjurkan mengusap semua kepala. Jadi mengusap semua bagian kepala. Dan yang namanya kepala mulai tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ke tengkuknya. Maka mengusap kepala sekali ke belakang kemudian balik ke depan. Berdasarkan hadis yang lain, atau dari belakang ke depan kemudian balik ke belakang. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mashu jami'ir ra'si. Ketika berwudu, maka kepala itu diusap semuanya. Diusap semuanya. La yusannu ghuslu ra'si, tidak dianjurkan membasuh kepala. Jadi tidak dianjurkan membasuh kepala. Jadi bukan diguyur air namun diusap. Jadi bukan diguyur air namun diusap. Kok orang dia berwudu setiap harusnya mengusap kepala malah diguyur air, ya. Gerujukan dia, ya, seperti orang keramas, maka bisa masuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik, kemudian faedah yang lain, anna masar ra'si la yukarrar. Mengusap kepala tidak diulang. Artinya hanya sekali. Dikatakan masaha bi ra'si. Maka Utsman mengusap kepalanya. Ini Utsman mengusap kepalanya. Maka kalau tangan 3 kali, demikian juga wajah 3 kali, kaki 3 kali. Adapun untuk kepala maka cukup sekali. Jadi untuk kepala maka cukup sekali. Kemudian terkait faedah dianjurkan sholat 2 rakaat setelah wudu, ada masalah wa hal tusalli ba'dal asri wa ba'dal fajr. Adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tadi dikatakan bahwasanya dianjurkan seorang dia sholat 2 rakaat setelah berwudu. Jadi setelah berwudu. Pertanyaannya, wa hal tusalli ba'dal asri wa ba'dal fajr. Apakah apabila seorang dia berwudu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tetap dianjurkan baginya sholat 2 rakaat setelah berwudu? Padahal itu waktu yang terlarang. Kata beliau, al-jawab na'am. Jawabannya iya ala rajih, menurut pendapat yang kuat menurut beliau. Wa dzalika li anna kulla sholatin nafilatin idza kana laha sababun fala nahya anha. Alasannya
karena sholat 2 rakaat setelah wudu atau semua sholat sunnah yang memiliki sebab, maka tidak terlarang apabila dikerjakan di waktu terlarang. Fa'ala hadza naqul, maka berdasarkan hal ini kita katakan idza tawaddu'a ba'dal asri fayusalli rak'atain wa idza tawaddu'a ba'dal fajri shalla rak'atain. Apabila orang dia berwudu setelah sholat asar, tetap dianjurkan sholat 2 rakaat setelahnya. Karena ada sebabnya. Kenapa dia sholat 2 rakaat setelah asar? Dia berwudu. Demikian juga apabila seorang dia berwudu setelah sholat subuh, sholat rak'atain, maka tetap dianjurkan baginya sholat 2 rakaat. Jadi tetap dianjurkan baginya sholat 2 rakaat. Baik, kemudian kata beliau, Ghufranu ma taqaddama minad dunub, maka diampuni dosa ini bisurutin thalatha, dengan 3 syarat. Yang pertama, an yatawaddu'a alal kaifiyah al-madhkurah, seorang berwudu sebagaimana tata cara yang disebutkan oleh Utsman, yang ini asalnya dari Nabi SAW. Yang kedua, an yusalliya rak'ataini la yuhadditsu nafsahu fihima, dia sholat 2 rakaat dan berusaha untuk khusyuk, sebisa mungkin untuk khusyuk. Asyartu tsalis, yang ketiga, allatan kusos sholah an rak'atain, dia sholatnya tidak kurang dari 2 rakaat. Jadi tidak kurang dari 2 rakaat. Maka orang yang melakukan demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa tadi sudah dibahas? As-shaghair, dosa kecil. Oleh karena itu Nabi katakan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibat al-kabair. Salat 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa yang dilakukan antara keduanya. Idajtunibat al-kabair, apabila seorang menjauhi dosa besar, berarti tidak melakukan dosa besar. Berarti dosa besar tidak bisa diampuni dengan amal soleh. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian faedah berikutnya, at-tasmiyah alal wudu ghairu wajibah. Hadis ini dalil membaca basmalah setelah ketika wudu tidak wajib. Karena tidak disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lakin insama fahuwa akmal, namun kalau orang dia bismillah sebelum berwudu, maka itu lebih utama. Kalau orang mengatakan bahasanya hadis yang menjelaskan hal ini sah, yaitu Nabi katakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaih, atau liman lam yadhkurismallahi alaih, tidak ada wudu bagi orang yang dia tidak mengucapkan basmalah. Jadi tidak ada wudu bagi orang yang dia tidak mengucapkan basmalah. Adapun Imam Ahmad beliau mengatakan la yathbutu fi hadzal bab sai', tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, yaitu disyariatkan basmalah ketika wudu. Maka fa in samma fa huwa khair wa illa qalu wudu'un sahih. Kalau dia bismillah sebelum wudu maka itu baik, kalau tidak maka wudunya tetap sah. Jadi wudunya tetap sah. Kemudian faedah yang terakhir, la yusannu an-nutqu bin niyah. Hadis ini dalil tidak dianjurkan melafadzkan niat. Karena Utsman bin Affan tidak melakukannya, dan beliau katakan man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama memang berpendapat yusannu an-nutqu bin niyah fil ibadah. Dianjurkan melafadzkan niat dalam ibadah min ajli an yutabiqal lisan al-qalba, supaya lisannya sesuai dengan hatinya. Maka supaya lisannya itu pas dengan hatinya, maka dianjurkan untuk melafadzkan niat dalam ibadah. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang ada yang mengatakan menjaharkan atau israr, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya tidak dianjurkan melafadzkan niat dalam ibadah. Jadi wallahu a'lam bishawab, demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini ya, terkait hadis ke-7 yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang tata cara wudu Nabi. Semoga bermanfaat.
Ada tanya jawab? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terkait dengan hal ini, maka kenapa hanya dikatakan wa masaha bi ra'sih, Nabi mengusap kepalanya, kok tidak disebutkan telinga? Para ulama katakan al-udunani minar ra'si. Telinga bagian dari kepala. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat, mengusap kepala itu sekali langsung ke telinga. Telinganya tidak menggunakan air yang baru karena al-udunani minar ra'si. Jadi telinga bagian dari kepala. Adapun terkait dengan dianjurkan menyela-nyela jari, maka ini apabila memang airnya sedikit, ya, ada kekhawatiran ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, maka dianjurkan demikian supaya ini isti'ab, jadi seluruh anggota wudu terkena air. Tapi kalau kita yakin airnya itu cukup banyak, jadi dan dipastikan atau ada dugaan kuat itu terkena air, maka tidak mengapa meskipun tidak menyela-nyela jari. Menyela jari hukumnya dianjurkan. Jadi hukumnya dianjurkan, yaitu menimbang bahwasanya orang apabila dia menyela-nyela jarinya, baik jari telapak tangannya ataupun jari kakinya, maka dalam hal ini semua anggota wudunya itu lebih berpotensi untuk terkena air. Jadi tidak ada bagian anggota wudu yang terlewat karena Nabi katakan wailun lil aqabi minan nar. Jadi sungguh celaka, diancam masuk neraka tumit-tumit yang tidak terbasuh air. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Iya, mungkin yang terakhir ya, Pak Dia. Satu lagi. Ya, silakan. Sunnah yang banyak ditinggalkan ketika berwudu atau mandi? Berwudu. Kalau itu saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena kepala tadi diusap. Bahkan kalau pendapat saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang dia setiap berwudu kepalanya dibasahi, bisa jadi bid'ah. Ya. Kalau mandi mungkin. Saya kayaknya pernah dengar. Tapi kalau wudu sepertinya tidak. Jadi kalau wudu sebenarnya tidak, karena dalil yang menjelaskan tata cara wudu Nabi semuanya untuk baik dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ataupun hadis-hadis untuk kepala diusap, bukan digerujuk. Bukan orang gerujukan ya. Maka kalau itu mandi boleh jadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.